Hubungannya dengan komunikasi, jelas kan berbeda. Saat kita sebelum pandemi, komunikasi kan lebih intens, lebih enak, dan lebih mudah. Itu fenomena baru ya, karena bahasa di chat sama bahasa di ketemu itu berbeda. Keterbatasan kita ketemu, otomatis chat itu kan salah satu jalan alternatifnya. Sebenarnya bisa video call sih, cuman kan karena kalau di rumah kebanyakan dari teman-teman itu malu sama orang tua, iya, kayak kurang nggak enak lah, kurang nyaman gitu. Ya? Nah, bahasa chat itu kadang nggak sama, sedangkan cewek itu kebanyakan memakai perasaan, itu sih yang susah. Iya. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kondisi perasaan kita sudah mengalami atau masuk pada fase atau masuk pada tingkat lebih atas, karena cobaan pandemi ini kan dirasakan oleh semua kalangan, semua orang dari segi apapun dan bentuknya seperti apa. Nah, maka masuk dalam fase perasaan dunia rasa ini atau perasaan kita ini kan ada upgrade-nya, naik ke titik atau tingkat yang lebih apa ya, sekiranya lebih bagus lagi atau naik kelas lagi lah. Nah, tadi bahas tentang perasaan, bagaimana sifat perempuan yang tadi terus sehingga menyebabkan kenapa laki-laki harus perempuan itu selalu menuntut dan seterusnya. Nah, dari pertandingan kedua belah pihak ini antara laki-laki dan perempuan, kira-kira di masa pandemi ini, perempuan menyikapi sifat laki-laki itu ada perubahannya enggak? Ada perubahannya enggak? Maksudnya gini, di masa sebelum pandemi, sampai hubungan sampai kan di masa sebelum pandemi kan? Nah, ada enggak habit yang berbeda, sikap, kebiasaan sikap dia ke sampean yang berbeda? Pun nanti sebaliknya. Widih, saya nggak pernah melaksanakan ini. Iya, sebenarnya ini kayaknya ini bukan cerita pribadi sih dari umumnya. Iya, umumnya. Kalau umumnya sih memang ada perbedaan ya, karena atau kondisi kayak gini otomatis ketemu juga terbatas gitu kan ya. Jadi ada habit-habit yang berubah, misalkan lebih jarang ketemu, lebih jarang komunikasi, bisa jadi juga karena cowok, kalau bukan cowok sih, lebih ke person, kalau sudah ada di zona nyaman, misalkan sudah ada di rumah gitu, ya udah magernya keluar, mager HP-an, mager komunikasi, terus mager nggak bisa ketemu. Jadi hal-hal yang kayak gitu, itu sih habit yang diceritain dari teman-teman sejauh ini. Ada habit terkait itu, kayak perubahan gitu. Terus kalau hubungannya dengan komunikasi, jelas kan berbeda. Saat kita sebelum pandemi, komunikasi kan lebih intens, lebih enak, dan lebih mudah. Dan salah paham pun itu jarang kita temui. Di saat pandemi seperti ini, kadang kita chat misalkan, iya, itu kan sangat mempengaruhi kondisi perasaan loh. Benar. Nah, apalagi ini cewek ya. menyebabkan salah paham seseorang. Padahal misalkan niat yang laki-laki biasa saja, tapi dianggapnya, wah ini sudah nggak mulai suka dengan saya. Wah, saya harus berpenampilan dan seterusnya. Saya harus memikat cowok saya dan seterusnya. Iya, ini tuh fenomena baru ya, karena bahasa di chat sama bahasa di ketemu itu berbeda. Keterbatasan kita ketemu, otomatis chat itu kan salah satu jalan alternatifnya. Sebenarnya bisa video call sih, cuman kan karena kalau di rumah kebanyakan dari teman-teman itu malu sama orang tua, iya, kayak kurang nggak enak lah, kurang nyaman gitu. Ya? Nah, bahasa chat itu kadang nggak sama, sedangkan cewek itu kebanyakan memakai perasaan, itu sih yang susah. Iya nggak sih? Mungkin dari teman-teman cowok ya yang ngerasa pernah dimarahin sama cewek-ceweknya atau mungkin dari cerita teman-teman, itu banyak sekali dari teman-temanku yang cerita lebih banyak bertengkarnya nih, bahkan sampai ada yang putus di masa pandemi seperti ini. Karena memang kesempatan bagi saya dan teman-teman berarti ya.
Kesempatan bagaimana itu? Iya, iya kesempatan bagi saya memasuki dunianya kan seperti gitu. itu. Mbak cowok-cowok lain ya. bisa jadi. Nah itu sih, cewek lebih mendapatkan perasaannya gitu. Untuk sampean mah, kondisi seperti ini itu kesempatan atau cobaan? Kalau saya mengatakan kondisi seperti ini antara kesempatan atau cobaan ya. Itu 50-50 kayaknya ya. Saya juga nggak bisa mengatakan kan gitu kan. Kenapa saya mengatakan, saya tidak bisa mengatakan ya, karena saya tidak memiliki status apapun. Iya, sentenan. Mbak sabar nggih. Jadi saat ini akhirnya dong ngene gondekne lho kok. Jadi saat ini lebih saya menyukai dunia saya saat ini ya kan. Oke lah kalau seorang perempuan seperti itu tadi yang dikatakan oleh Mbak Isna ini ya kan, kalau saya panggilnya ya. Jadi kalau perspektif seorang laki-laki ya kan, berkaitan dengan demikian tadi ya kan, seorang laki-laki itu ada satu sisi yang saya rasa tidak diketahui oleh seorang perempuan gitu loh. Apa itu? Nah, sisi tersebut ini adalah saya rasa setiap laki-laki pasti memiliki ya kan. Tapi tidak setiap laki-laki berani untuk menunjukkan ini ya kan. Gitu. Nah, sisi tersebut adalah sisi yang namanya kesetiaan. Gitu. Nah, sisi kesetiaan ini pun unik ya kan. Kalau saya mengatakan kenapa kok unik ya kan. Karena ada beberapa contoh ya kan. Contoh ya kan, ada orang yang mengatakan aku Gus karo mae gak karo liyane. Itu kan nggak, itu kan sebuah pembicaraan kan lah. Iya. Nah, pembicaraan ini itu belum mewakili yang sisi tersebut kan lah. Nah, sisi ini itu biasanya muncul dari seorang laki-laki yang dia tidak suka terlalu banyak omong dan lain-lain. Itu biasanya sisi ini itu berada pada orang ini. Nah, Gitu. jadi kalau orang ini sudah mengatakan kalau dalam bahasa apa? Bahasa Arab itu kan, kalau Mas Khotib Mas Khotib mengatakan apa jenenge itu ya? Apa? Anak buki apa? Buku villa ya. Nah, itu seperti itulah ya kan. Kalau sampean tadi kan perspektif sampean tadi ya kan yang ngomong masa lalu itu kan berarti kan aslaka abadan kan ya kan. Saya tidak akan melupakan diri kamu kan. Gitu. Nah, kalau saya enggak seperti itu, kalau saya sekali ya sudah itu yang saya pilih kan. Iya, tapi kalau sudah ini berarti selesai gitu. Karena kalau sudah selesai ya selesai. Kenapa kita harus mengungkit kan ya? Kenapa kita harus mengungkit? Kenapa kita harus memunculkan ini kembali ya kan? Nah, beda lagi kalau yang pertama tadi ya kan, berhentinya tidak logis karena ada sisi yang lain ya kan, yang masuk ya kan. Katakan seperti sampean tadi ya kan. Waduh. Saya nggak mungkin sampean putus di tengah jalan, tidak ada orang yang masuk dunia ini kan, pasti ada kan lah. Benar. Disitulah cobaan sebuah hubungan kan. Bener banget ya, apalagi menjelang kayak aku dengar dari cerita teman-teman orang-orang yang mau merit gitu, itu pasti ada aja godaan yang masuk itu benar-benar banyak banget. Makanya kalau bukti nyata seorang laki-laki itu bukan berada pada omongan kalau saya ngomong ya. Benar. Kan? Ya, omongan itu bisa dikatakan jarene kok bahasa Jawa ya. Kalau katanya seorang perempuan itu bukti seorang laki-laki serius itu tidak pada pembicaraannya ya kan, tapi pada tingkah lakunya. Nah, kalau bisa ya kan, saran saya buat Mbak Isna ini ya kan, yang baru ini itu jangan dilihat dari omongan, jangan dilihat dari chatnya, sampai screenshot saja kan gitu kan. Kapan Mas bukti omongan iki? Sampai screenshot pembicaraan ini kamu sampai screenshot dan dikasihkan ke dia kan. Gitu ya. Seperti itulah langkah-langkah terbaik. Ini tips ya, karena seorang laki-laki itu terkadang ada yang mau bukan melenceng ya kan. Itu kan sama halnya merendahkan seorang laki-laki kan? Karena seorang laki-laki itu memiliki cara berpikir berbeda-beda. Ada yang dia mau dipancing duluan, ada yang nggak usah dipancing, dia keluar sendiri ya itu kan. Maksudnya ini nggak ada cek. Nah, maksudnya seperti ini ya kan. Cowoknya yang banyak gini loh, banyak yang laki-laki itu dijudge bahwa buaya. Padahal buaya yang nggak hanya laki-laki, perempuan pun banyak. Benar. Buaya betina. Iya. Kan ya? Iya. Nah,
Cuman yang disampaikan Mas Furqan tadi benar, bahwa ketika laki-laki itu sudah masuk dalam fasenya, dia akan tetap komitmen meskipun melihat kelemahan dan kekurangan ceweknya seperti apapun. Kalau sudah masuk dalam fasenya dan sudah benar-benar setia, ya wis. Itu. Tapi kalau dia belum masih di titik itu, ya banyak. Dia akan masuk fase prasetia, di mana dia mencari banyak yang menjadi pilihannya dan mana orang yang ingin disetiakan. Tapi gini Mbak, saya ada pesan khusus untuk Mbak Isna ini. Iya. Kenapa kok saya ini? Oh iya. Karena perempuan. Berasa saya perempuan di sini. Jadi seperti ini ya, pesan saya untuk Mbak Isna ini ya kan. Untuk seorang perempuan ya kan. Jangan sekali-kali merendahkan seorang lelaki. Gitu. Karena ketika laki-laki itu kamu rendahkan, dia akan semangat untuk bangkit, Mbak. Ketika dia sudah bangkit, ya seleranya bukan kamu lagi kan seperti itu. Ini sepertinya kayak pesan yang pernah dialamin ya nggak sih? Ya enggak. Iya. Ini kayaknya pernah dikecewakan. Iya benar-benar. Jadinya pesannya seperti itu. Bukan, gitu. karena itu hanya menjadi seorang motivasi saja lah. Gitu. Pada dasarnya gini, semua orang itu mempunyai banyak potensi, cuman kadang orang lain itu tidak mampu melihat sisi potensi itu, sehingga merendahkan. Di saat kamu sudah memberanikan diri untuk merendahkan dia, jangan salahkan nanti kalau kamu getun nggak apa bahasanya? Ya, kecewa karena ditinggalkan. Nah, laki-laki di saat dikecewakan, misalkan pengen setia ternyata kok ini ambek liane, dia akan semakin tumbuh dan semakin besar. Di saat semakin besar, maka ada quote atau kata-kata seperti ini. Perusahaan saya tumbuh di saat kamu meninggalkanku. Iya. Perusahaan saya tumbuh di saat kamu meninggalkanku. Iya, benar. Prestasi saya gemilang di saat kamu meninggalkanku. Benar. Kayaknya ini juga quote-quote orang-orang yang sudah, mohon maaf nih, udah mulai ke arah situ kan ya. Jadi udah mulai berumur, pengalaman tentang bercinta itu udah mulai banyak. Saya rasa kok bercerita tentang diri sendiri. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Ini dari cerita teman-teman juga sih gitu. Kayak gitu. Bagaimana? Dilanjutkan. Loh, enggak ada. Ini nanti ngebully saya ya. Maaf ya Mas ya. Jangan nonton. Jadi gini loh. Pada dasarnya wanita pun sama seperti laki-laki dan laki-laki pun sama seperti wanita. Benar. Wanita itu juga punya sisi kesetiaan, laki-laki pun sama punya sisi kesetiaan. Kadang banyak orang yang mengunggul-unggulkan kalau wanita itu lebih setia, lebih pakai perasaan dan seterusnya. Padahal laki-laki pun sama pakai perasaan. Tapi bedanya seperti ini. Kalau wanita sering memakai perasaannya, laki-laki jarang memakai perasaannya. Tapi di saat sekali menyakiti laki-laki itu, dia sampai bisa ketangis-ketangis. Dia sampai bisa kecewa sangat berat dan tidak bisa bangkit. Si laki-lakinya disakitin gitu ya? Contoh misalkan kita ambil tokoh besar ya. Sahabat yang paling keras Umar bin Khattab. Abu Bakar. Iya, Abu Bakar. Tapi sisi perasaannya luar biasa tuh. Ketika dekat dengan Rasulullah, dia paling banternya nangisnya. Pun sama dengan orang-orang yang sering dikecewakan. Itu kalau laki-laki sudah masuk atau sudah dalam titik kesetiaannya, sudah tersentuh hatinya, dadae kok dikecewakan, ya wes, ini akan sama dengan perempuan. Depresinya pun sebenarnya juga sama. Bedanya itu tadi, kadang yang perempuan itu sering memakai, laki-laki jarang memakainya. Begitupun logika pun sama. Perempuan juga punya logika. Terbukti apa, banyak perempuan-perempuan yang hebat-hebat, yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas. Nggak mungkin kan nggak pakai logikanya. Tapi jarang digunakan di saat kondisi hubungan, di saat kondisi masuk dalam dunia perasaan ini tadi. Iya, benar-benar. Ini banyak banget sih cerita-cerita dari teman-teman yang pacaran lama terus kayak udah move on tuh susah banget sampai berbulan-bulan kayak gitu-gitu. Kira-kira akibatnya apa gitu, Pak? Kira-kira ya? Maksudnya kira-kira akibatnya apa? Ini kan saya juga memiliki hak ya Mas untuk menanyakan kan. Lah kenapa seorang perempuan ini susah untuk move on ya kan dengan seorang laki-laki tersebut?
Apakah dia terlalu istimewa sehingga atau dia pernah melakukan hal apapun dengan si dia ini tersebut. Oh gitu. Bagaimana? Contoh misalkan gini loh ya. Saya dengan si dia Jadi belum bisa membuka hatinya untuk saya gara-gara dia punya mantan. Atau dia belum bisa move on dengan mantannya. Sehingga butuh waktu lama untuk bisa membuka agar saya bisa masuk ke dalam dunianya. Gitu. Itu sebabnya karena apa? Kalau dari aku kurang tahu ya terkait dengan tindakan dia ngelakuin apa gitu, aku kurang paham dia. Apakah mantan itu terlalu istimewa? Bisa jadi begitu, tapi bisa jadi karena cewek mengandalkan perasaan itu ya. Jadi kenangan-kenangan mereka tuh terbawa perasaan dan kenangan-kenangan selama ya mungkin kurang lebih sudah cukup lama bertahun-tahun kayak gitu. Kayak nyicil mobil dong. Ya bahkan ada teman saya itu 7 tahun. Itu kalau ngomong nyicil rumah pun sudah selesai kalau saya. Iya, dia sampai. Oke. Kita lanjut deh. Tapi ini menarik sih. Dan saya juga pernah dengar nih, ketika cowok sudah pernah berpacaran lama, misalkan si X itu sudah pernah pacaran 5 tahun. Itu tuh aku pernah dengar bahwa cowok itu susah untuk move on dari itu. Apa benar sih? Benar nggak sih menurut kalian? Gini, seperti yang saya omongkan tadi di awal bahwa laki-laki itu mempunyai perasaan tapi jarang memakainya. Di saat berada di titik itu, laki-laki sering memikirkan ketika dia mengecewakanku, kenapa aku masih mengharapkan dia? Logikanya main, saya dapat apa masih mengharapkan dia? Kan logikanya main toh. Sehingga ketika logikanya main, oh ya wah nggak manfaat gawe aku, wah nggak cocok gawe aku, oke saya mencari yang lain. Yang pas, yang cocok, yang serius. Tapi bisa jadi itu, apakah itu bisa jadi pelampiasan ya? Atau bisa juga salah satu pelampiasan. Oh gitu. Iya. Ini saudara Furkan kenapa ketawa? Apa mungkin ada apa ya pernah? Paling gini, wah aku banget. Bukan. Apakah pernah atau seperti apa nih? Bukan lah. Oh, bukan. Saya tidak pernah melakukan hal demikian, belum pernah. Jadi saya itu masih kembali ke pertanyaan yang saya utarakan tadi ya. Apa? Ya kan. Kenapa kok ya seperti itulah ya kan. Kenapa kok seorang perempuan ya ketika sudah dekat dengan seorang laki-laki ya kan. Ini kok katakan ini laki-laki ini adalah orang yang pertama kali dicintainya. Contoh ya kan. Cinta pertama. Cinta pertama ya kan. Seorang laki-laki ini cinta pertama lah. Tapi seorang laki-laki ini ya kan. Yo, arek iki cinta pertama nih ya kan. Lah, ini kan ada dua sisi nih ya kan. Saya yang belum pernah pengalaman, saya akan menanyakan kedua teman yang ada di depan saya yang sudah pengalaman kan gitu lah. Nah, ketika satu-satunya ini baru pertama kali ya kan. Terus terjadi yang namanya pepecahan, terjadi yang namanya intinya ada suatu dialektik yang membuat mereka untuk berpisah ya kan. Ini kalau menurut dari sudut pandang perempuan ya kan. Kalau saya nggak ngomong waktu lah ya kan. Seberjalannya waktu ketika pisah ini mudah nggak melupakan dengan yang si cinta pertama. Dan begitu juga sampai mas yang laki-laki ya kan. Ini mudah nggak untuk melupakan kenangan-kenangan bersama dia selama ini kan baru pertama kali gitu. Hilang karena ada yang namanya dialektik yang masuk ini ya. Ini seperti apa? Yang dari perempuan dulu lah. Oh dari aku dulu nih. Kalau menurut aku pribadi, aku nggak tahu ya, belum pernah ngobrol kayak gini sama cewek-cewek. Tapi kalau ini cara berpikirku tergantung personnya itu siapa. Dia mau seseorang masa lalu itu masih di pikiran ketika dia itu masih pertama dia masih mendukung karena cewek tuh mau kebawa perasaan ya. Sentil gitu. Mungkin bisa dibilang baper juga kali ya. Iya nggak sih? Aku bingung dia ngomong apa. Kalau soal ini, karena memang benar-benar nggak pengalaman juga ya untuk mengingat-ingat masalah tuh nggak pengalaman banget sih enggak. Berarti kalau ya sudah. Berarti perempuan itu memang seperti itu ya. Kalau sudah kan gitu ya. Kalau aku pribadi iya, tapi aku nggak tahu. Kalau secara umum lah, secara umum. Secara umum mungkin iya kali ya, 50-50 kali. 50. Karena kalau sudah dilupakan ya sudah dilupakan. Ya, yang menjadi pertanyaan rasa, saya ya kan. Yang jadi pertanyaan saya kan ini itu loh orang yang pertama kamu cintai kan lah. Di situ loh poinnya itu.